Silakan duduk Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Yogi yang sedang bertugas di klinik Warma Dewa ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nia, Dok. Baik, Ibu Nia, umurnya berapa Ibu? 50 tahun, Dok. Baik, 50 tahun. Keluhan yang kesini kenapa Ibu ya? Jadi pandangan saya tuh sering kabur, Dok. Terus saya juga sering kencing, terus badan saya juga lemes banget, Dok. Oke, mungkin sebelum itu pekerjaannya pekerjaannya boleh tahu? Saya kerjanya kantoran, Dok. Untuk pendidikan terakhirnya? Saya kuliah. Kuliah ya. Untuk keluhannya mungkin setelah ini saya akan melakukan beberapa anamnesis terkait apa yang Ibu keluhkan untuk mengetahui apakah dicurigai ada kelainan yang Ibu alami. Mungkin untuk keluhan yang tadi yang membuat Ibu datang ke sini itu keluhan pandangan kabur nggak? Iya. Ya, untuk pandangan kaburnya sendiri itu dari kapan Ibu ya? Sebenarnya dari seminggu yang lalu, Dok. Tapi saya baru hari ini kesini. Saya kira cuman sebentar aja, ternyata sampai sekarang masih. Untuk lokasinya itu kedua matanya atau yang kanan atau yang kiri Ibu? Satu aja sih, Dok, yang di kanan. Yang sebelah kanan ya. Untuk kualitasnya jika dibaratkan dari 1 sampai 10 itu berapa Ibu? Gangguan pandangannya 6 nih, Dok. 6 ya. Untuk kuantitasnya itu untuk muncul pandangan kaburnya itu setiap hari atau di waktu-waktu tertentu saja? Di waktu tertentu aja, Dok. Biasanya malamnya saya agak kabur gitu, Dok, melihatannya. Untuk faktor yang memperberat dari keluhan pandangan kabur Ibu itu saat Ibu ngapain Ibu? Kalau muncul itu biasanya saya kayak pulang kerja itu kan saya jam 6-an, jadi pulang kerja itu capek, lemes badan saya, baru dah saya tuh kabur pandangan. Untuk faktor yang meringankan keluhan yang Ibu rasakan itu saat Ibu ngapain nih? Kalau misalnya pandangannya kabur itu, jadi saya tidur aja, langsung besok pagi itu membaik. Untuk keluhan lainnya selain yang Ibu sudah sampaikan tadi, ada keluhan yang lain Ibu? Itu saja sih, Dok, sama saya sering ke toilet tadi itu. Karena kencing ya. Dan untuk riwayat dahulu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami gejala yang serupa? Sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah ya. Ibu punya penyakit kronis Ibu? Enggak sih, Dok, enggak ada. Enggak ada. Dan apakah di keluarga Ibu ada yang mengalami keluhan serupa? Ya, itu dah ibu saya, Ibunya bapak saya, sama bapaknya. Berarti untuk diet Ibu itu keseharian itu bagaimana? Apakah Ibu makan teratur setiap hari? Kalau makan saya cuma 2 kali aja sih, Dok, enggak 3 kali, 2 kali pas siang sama sore. Dan apakah Ibu rutin berolahraga? Enggak sih, Dok, enggak, jarang, hampir enggak pernah selama beberapa tahun belakangan ini. Dan apakah Ibu mempunyai kebiasaan merokok atau minum minuman alkohol? Enggak sih, Dok, saya cuma nyemil aja, Dok, biasanya, Dok. Biar aja nyemil ya. Dan menurut Ibu sendiri, apakah Ibu tahu kira-kira penyakit Ibu itu apa? Saya sih nggak yakin, Dok. Saya sempat cari di Google juga, teman-teman juga ada yang sama. Dia bilang itu saya disuruh cek, takutnya diabetes nih, Dok.
Jadi ibu, berdasarkan kesimpulan yang saya ambil dari keluhan ibu, keluhan utamanya pandangan kabur, diikuti keluhan-keluhan lain seperti sering haus, kemudian sering buang air kecil dan lemas. Itu kemungkinan ibu menderita diabetes mellitus ibu. Dan setelah ini mungkin saya akan melakukan beberapa pemeriksaan terkait diabetes mellitus, pemeriksaan fisiknya. Mungkin di sana ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian fundoskopi, kemudian rongga mulut ibu juga nanti saya lihat, kemudian tiroid, jantung, dan kulit ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia kadang. Jika ibu bersedia, saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi saya akan meriksa untuk tekanan darah dan nadi ibu ya ibu ya. Iya dok. Untuk yang pertama mungkin nadinya boleh pinjam tangannya sebentar. Baik, untuk nadinya normal ibu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk tekanan darahnya. Untuk tensi ibu juga normal. Kita lanjut pemeriksaan berikutnya ibu ya. Baik ibu, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Jadi dimulai dari mata dan mulutnya dulu ibu ya. Bisa dibuka. Baik, kemudian saya akan melihat pada kedua tangan dan kaki ibu, apakah ada bekas luka. Dan kakinya normal ibu ya, tidak ada bekas luka. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung ya. Permisi. Suara jantungnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tiroid ibu ya, untuk menekan-nekan beberapa bagian di leher dan di dagu ibu. Permisi ibu ya. Oke, normal. Pemeriksaan fisiknya jadi sudah selesai. Jadi untuk secara keseluruhan semuanya baik, normal, bagus. Cuma pada terdapat gangguan pada pemeriksaan fundoskopi. Dan untuk lebih dapat mendiagnosisnya lagi, saya menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Di sana nanti ibu dites HbA1c-nya dan glukosanya. Mungkin setelah ini saya akan langsung membuatkan ibu surat rujukan untuk ke labnya. Dan nanti setelah ibu pemeriksaan di lab, ibu bisa membawa hasilnya ke sini kembali. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak silahkan. Pagi ibu. Pagi dok. Perkenalkan, saya Dr. Yogi yang sedang bertugas di klinik Warma Dewa ini dengan ibu Nia ya. Iya dok. Kan sudah ibu ya untuk pemeriksaan labnya, boleh saya lihat hasilnya? Boleh nggak dok? Oke, saya lihat dulu sebentar nih. Baik ibu, untuk hasilnya di sini ditulis untuk pemeriksaan gula darah ibu, glukosanya itu 400 ibu ya. Normal itu udah tinggi, normalnya 200 dan
Untuk HbA1c-nya itu 7 tertera di sini, dan ibu sudah tergolong diabetes ini ibu ya. Dan mungkin setelah ini saya akan memberikan ibu edukasi mengenai diabetes itu sendiri, dan yang bertujuan untuk mencegah ibu dari macam-macam hal yang dapat memperburuk kondisi ibu dan menghindarkan ibu dari komplikasi yang bisa diterima oleh diabetes ini. Kemudian sebelumnya, apakah ibu tahu diabetes itu apa ibu ya? Setahu saya sih kalau diabetes itu memang gula darahnya itu naik. Oke. Dan biasanya orang awam itu pasti tahunya diabetes itu istilahnya kencing manis. Ya benar ya, apa yang ibu sudah katakan. Memang diabetes itu tergolong penyakit kronis. Itu ditandai dengan ciri-ciri tingginya pasokan gula pada darah, dan glukosa yang menumpuk di darah tersebut itu akibat tidak diserapnya oleh sel tubuh dengan baik, dan dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Tapi ibu tidak usah khawatir, karena memang mungkin ibu sudah sempat searching di internet, udah mengetahui bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dikontrol agar ibu dapat terhindar dari komplikasinya. Mungkin untuk mencegah hal-hal yang dapat memperburuk kondisi ibu bisa mulai mengatur pola makan ibu, perbanyak konsumsi biji-bijian, sayur, buah, dan mulai mengurangi makan makanan yang berlemak atau berkalori. Kemudian ibu harus rajin berolahraga, kemudian teratur minum obat yang nanti saya berikan, dan rutin melakukan pemeriksaan gula darah. Dan untuk apa yang saya sudah jelaskan, apakah ibu mengerti? Tidak. Oke, untuk mengerti, saya langsung saja jelaskan. Untuk yang pertama, untuk terapi gizi. Jadi tujuan diberikan terapi gizi pada penderita diabetes itu untuk mengontrol keadaan gula dalam darah yang masuk melalui makanan, jadi agar gula darah dalam tubuh ibu itu tetap stabil. Kemudian tadi saya sudah hitung ya menggunakan rumus Broca. Jadi berapa sih kebutuhan kalori ibu? Itu yang dilihat dari rata-rata berat badan ibu yang menunjukkan obesitas. Jadi untuk kebutuhan kalori ibu itu menunjukkan 1500 kilokalori ibu ya. Dan untuk porsi makanannya sendiri pada penderita diabetes itu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk lebih jelasnya mungkin setelah ini saya buatkan surat rujuk ke spesialis gizi agar mendapat informasi yang lebih lengkap. Dan sampai sana sudah mengerti ibu? Baik, jadi selain terapi gizi yang penting dilakukan pada penderita diabetes, juga terapi jasmani ibu ya, tentunya dengan berolahraga, agar tujuannya itu mengontrol kadar gula dalam darah. Jadi ibu tuh harus mulai melakukan teratur melakukan olahraga, mulai yang ringan-ringan saja dulu, dan kemudian minimal melakukan olahraga, saran saya itu 3 kali seminggu selama 30 menit, itu udah cukup. Apakah ibu mengerti? Mengerti, Dok. Baik, kalau sudah mengerti, mungkin selain terapi jasmani, di sini saya akan memberikan ibu obat, di mana saya akan memberikan ibu 2 obat ibu ya, karena ibu sudah termasuk diabetes dengan komplikasi. Di sini saya akan berikan obat suntik dan oral, di mana tujuan obat ini untuk tetap menjaga agar gula dalam tubuh ibu tetap stabil. Jadi untuk obat oral itu saya berikan metformin, itu bisa diminum 2 kali sehari.
Kemudian untuk suntiknya mungkin ibu sudah tahu itu suntik insulin ibu ya. Jadi untuk insulinnya, apakah ibu sudah pernah searching bagaimana cara penggunaannya? Sudah pernah tahu? Kalau saya tahu kalau insulin itu dari teman-teman saya dia biasanya 3 kali kadang Yeah. dia katanya disuntiknya di paha, di lengan, lalu di perut, dia ganti-gantian disuntiknya. Iya, benar. Apa yang ibu sampaikan. Jadi ini insulinnya ibu, contoh insulinnya. Jadi mungkin ibu sudah mengerti caranya. Jadi untuk dosisnya itu ibu cukup 10 unit ibu ya. Dan apa namanya, ibu bisa melakukannya di lengan ibu, di perut ibu, dan di paha ibu. Itu seperti yang ibu katakan itu dapat dilakukan pada beberapa tubuh yang tadi saya sebutkan dengan bergantian. Mungkin itu saja. Dan untuk efek sampingnya ibu, maaf saya hampir lupa. Untuk efek sampingnya misalnya seperti jika ibu mengalami gemetar, kemudian lemas dan keringat dingin, itu cukup diberi air gula saja, tapi gulanya yang sedikit. Seperti itu bu. Mungkin ibu ada pertanyaan? Ada dok. Oke. Jadi saya mau nanya, kalau itu kan untuk obatnya gula darah saya, kalau untuk mata saya gimana ya dok ya? Untuk mata itu sudah saya buatkan surat rujukan untuk dikonsulkan ke spesialis mata terkait pandangan kabur yang ibu rasakan. Mungkin setelah ini saya akan langsung membuatkan dan memberikannya kepada ibu. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Jadi saya habis ini ke dokter matanya ya? Ibu bisa langsung pergi ke dokter mata. Ya dok, makasih dok. Sama-sama ibu, terima kasih.